Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Trisna, NIM 2202100015 dari kelas 1A, jurusan Administrasi Publik dari Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan. Tipe-tipe pengawasan, jenis-jenis pengawasan, fungsi pengawasan, dan juga kesimpulan pengawasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan, atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, atau mengarahkan. Pengawasan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, agar objek yang diawasi dapat berjalan dengan semestinya. Nah, ternyata menurut para ahli, Robert Z. Mokler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 tipe pengawasan. Menurut Winardi, terbagi menjadi 3 tipe pengawasan. Fokus aktivitas pengawasan yaitu antara lain: 1. Pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau direncanakan. 2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh supervisor yang mengarahkan pekerjaan bawahannya. 3. Pengawasan feedback adalah dipusatkan pada hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tujuan yang akan datang. Sejumlah pengawasan feedback banyak dilakukan oleh dunia bisnis. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis pengawasan ya. Ada 5. Yang pertama, pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. 2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Pengawasan fungsional biasanya bersifat internal. 3. Pengawasan teknis fungsional, berarti pengawasan yang ditunjukkan kepada semua aparatur pemerintah dan masyarakat. 4. Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang sering disebut dengan pengawasan politik, merupakan fungsi yang dimiliki parlemen di samping fungsi legislasi dan budgeting. 5. Pengawasan yudikatif, yaitu pengawasan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung untuk mengawasi peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang secara formal untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima ya. Oke, saya akan bahas tentang fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan pengawasan. Pada dasarnya, merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Termaksud dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor penghambat dari sebuah kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.